Halo Sobat Trader, selamat datang di Forecast Forex Podcast episode perdana. Bersama saya Adim dan rekan saya Master Syam. Kita hari ini mau bahas apa nih Master? Oke, sebetulnya kalau kita lihat kondisi market saat ini ya, itu banyak sih yang bisa kita bahas karena kalau saya lihat peluang di market untuk saat ini tuh luar biasa ya pergerakannya itu, khususnya di beberapa pair currency dan terlebih di safe haven ya, di emas kayak gitu. Itu kita bisa bedah nih peluangnya seperti apa kayak gitu. XAU kayaknya lagi ngetrend banget nih ya di Facebook, di mana-mana lagi banyak diperbincangin nih. Tadi malam naik tinggi banget nih, kayaknya banyak yang sell nih. Trader-trader, gimana tanggapannya Master? eh Sau itu emang selalu jadi primadona sih kalau saya katakan ya, karena memang sau itu kan kita tahu bahwa itu adalah sebuah aset safe haven ya. Ketika terjadi hal-hal kayak gejolak geopolitik dan segala macam ya, orang-orang akan lebih cenderung memilih aset safe haven yang salah satunya yang utama di sini adalah emas gitu kan. Nah makanya kalau kita lihat buy interest di emas itu cukup besar, bisa dilihat dari volume transaksi di market forex ya yang melonjak ya, lumayan tinggi dari beberapa waktu ke belakang ini kayak gitu. Jadi untuk kedepannya gimana nih? Ada prediksi mungkin dari Master, dari XAU-nya. Apakah masih naik atau masih turun nih? Soalnya banyak sekali ya yang nanya-nanya soal XAU ini gimana. Oke, forecastnya ya, atau prediksi kedepannya untuk gold atau XAUUSD ini, kalau saya lihat peluangnya itu masih jangka panjang ya, jangka panjangnya itu masih bisa naik ke depan ya, masih cukup jauh karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga emas yang kita tahu sekarang itu bisa membuat harga emas tuh makin melambung tinggi, walaupun kita lihat secara teknikal itu udah dikatakan dalam kondisi yang overbought ya, yang udah jenuh di atas kayak gitu. Apakah mungkin nih ada kemungkinan XAU untuk turun di hari-hari ini mungkin untuk minggu depan? Apakah ada kemungkinan kayak gitu nggak ya sih? Kalau dibilang kemungkinan itu selalu ada Kak ya, kalau misalkan kita bilang kemungkinan selalu ada kemungkinan kok, cuman probabilitasnya mungkin kalau saya lihat ya, kalau penurunannya dalam fase tren itu belum sih kalau saya lihat ya untuk waktu dekat ini kalau tren ya. Tapi kalau penurunannya hanya dalam fase koreksi itu sangat mungkin karena memang harga udah sangat jenuh di atas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang misalkan mau memanfaatkan fase koreksinya bisa diambil juga sih selnya, cuman harus hati-hati karena trennya lagi kuat naik ke atas. Jadi kalaupun misalkan mau ambil koreksinya atau mau ambil selnya ngelawan arah, gunakan stop loss dan paling cuman sekitar 5 sampai 6 poinan lah turun koreksinya itu. Dan kemungkinan untuk turun di hari ini ada, tapi hanya sebatas koreksi dan itu pun sangat-sangat terbatas ya. Karena kalau saya lihat dari candlesticknya aja itu volume atau power bayarnya itu masih sangat kuat kalau saya lihat. Kalau saya lebih memilih untuk ambil buy-nya. Saya tunggu terbentuk high, saya tarik Fibonacci, saya ambil di golden ratio seperti biasa kayak gitu. Itu untuk yang belum OP ya. Betul, untuk yang belum OP. Kalau untuk yang udah punya sel di bawah nih gimana nih? Kayaknya banyak banget nih yang udah sel di bawah nih. Yang udah punya sell di bawah sih it's okay, nggak masalah, nggak pernah ada yang salah dengan posisi buy atau sell. Cuman kita harus perhatikan ketika saya ambil atau sudah terlanjur punya posisi sell di bawah, saya cek dulu deh ini bisa sampai kemana naiknya kayak gitu. Terus dihitung ketahanan akun saya berapa lagi, terus naiknya sampai mana, siap nggak nahan sampai setinggi itu, misalkan sampai ke resisten selanjutnya. Kita ambil skenario terburuknya dulu. Nah kalau misalkan oh iya saya masih ada ketahanan, masih sangat kuat gitu kan, ya boleh silakan, tapi resikonya kita harus injek nanti suatu saat atau harus menambah ketahanan akun. Kalau nggak mau terbebani akunnya, misalkan udah terlalu lama selnya gitu kan ketinggal di bawah, saran saya kalau misalkan masih wajar mah, masih nggak terlalu besar ya, lebih baik cut aja karena potensinya dia masih naik ke atas, masih bisa naik ya untuk potensinya itu.
Nah itu kalau misalkan punya sel di bawah. Tapi yang udah terlanjur agak jauh di bawah support lah misalkan selnya, paling solusinya itu kita averaging dulu di titik jenuhnya dia. Jadi turun setengahnya aja. Ya mudah-mudahan syukur-syukur bisa BEP ya. Atau misalkan minusnya kecil kita cut dulu semua, ganti reverse posisi, ganti jadi posisi buy kayak gitu. Solusinya ya berarti ya Mas Teh ya. Iya betul, itu solusinya seperti itu. Kalau ngomongin XAU kayaknya nggak lengkap ya. Kalau nggak ngomongin fundamentalnya ya. Fundamental, karena memang fundamental itu ya kalau menurut saya ya itu penggeraknya gitu kan, ya itu supply dan demand, kebutuhan, penawaran, permintaan ya. Dan kalau di sini kita lihat kenapa SAU bisa sampai setinggi ini dan kita bilang nggak turun-turun ya, kayak seolah-olah candle-nya tuh mau keluar dari layar gitu. Sebetulnya ya ada saatnya turun, cuman kalau kita lihat dari faktor fundamental yang menyebabkan harga emas ini terus melonjak tinggi adalah dua faktor utama yang saat ini yang jadi fokus itu adalah masalah Amerikanya resesi ya. Itu yang pertama, dan yang kedua dampak dari wabah COVID. Kemarin di Arizona juga meningkat, terus di Florida juga meningkat juga, kasus meninggalnya juga makin banyak. Nah, maka timbullah kekhawatiran para investor atau para pelaku pasar ini untuk membeli US dollar karena dianggap terlalu beresiko dengan kondisi ekonomi Amerika yang saat ini seperti ini. Makanya kebanyakan orang sekarang memilih untuk menjadi buyer emas kayak gitu. Sehingga hasilnya ya emas dan silver atau yang lainnya, logam-logam mulia itu harganya melonjak tinggi sekarang. Jadi artinya kita masih harus nunggu vaksin dulu ya berarti ya. Vaksin dulu keluar baru XAU-nya bisa turun kali ya. Ada kemungkinan kayak gitu nggak sih? Mungkin aja sih, tapi kalau menurut saya bukan karena vaksin sih. Misalkan minggu depan ditemukan vaksin untuk virus COVID-19 ini, cuman itu bukan jaminan tiba-tiba langsung menguat lagi si harga emasnya. Enggak, karena dampak dari apa yang terjadi sekarang itu bisa jangka panjang. Mungkin vaksinnya ditemukan, terus orang-orang mulai sembuh. Cuman ekonomi yang kemarin sudah dibilang udah mulai down ya, itu butuh waktu untuk pemulihannya dan gak akan pulih dalam waktu yang singkat gitu. Cuman kalau misalkan memang terjadi hal seperti itu kalau saya lihat bisa nahan harga emas untuk gak lebih tinggi lagi seiring pemulihan ekonomi dari Amerikanya. Nah itu baru bisa mulai membentuk channel down atau tren turunnya. Itu pun kalau resesinya nggak seburuk apa yang dibicarakan gitu kan. Siap. Kalau ngomongin USD nih, di akhir tahun kan ada pemilu ya, pemilu pemilu Amerika ya. Gimana nih prediksinya? Buat market gold juga ya, pengaruhnya bakal kayak gimana, Mas? Oke, Bapak mau milih siapa emang pemilu? Kalau saya mah yang kepilih aja lah. Yang pasti bukan milih saya ya, bukan warga negara Amerika ya. Tentu tidak akan. Oke, terlepas dari politiknya seperti apa ya, dampak dari pemilu ini biasanya cukup tinggi, cukup signifikan. Dan sebetulnya kandidatnya ya, kalau menurut saya masih istilahnya masih nggak jauh berbeda lah kayak Donald Trump. Donald Trump itu kan dia sangat mengidolakan salah satu mantan presiden Amerika zaman dulu ya, sampai dengan penasehatnya pun sekarang dia angkat lagi jadi penasehatnya. Makanya kebijakan-kebijakannya pun bisa dibilang cukup cukup cowboy lah kalau saya bilang ya, karena memang mencontoh yang menjadi idolanya itu. Nah makanya sekarang kita lihat bisa lihat ya, untuk USD itu cukup agresif baik kenaikannya ataupun penurunannya. Nah kalau misalkan sekarang pemilu sekarang kandidatnya masih sama lagi seperti itu, kemungkinan tidak akan jauh berbeda, kecuali kalau nanti emang yang muncul tuh kandidat-kandidat baru dan memang dengan istilahnya dengan karakter-karakter yang lebih kalem gitu kan. Kalau kayak dulu yang perempuan tuh Hillary ya, nah kayak gitu, itu kan sebetulnya kalau dipimpin oleh orang-orang seperti itu mungkin
pergerakan USD itu tidak akan terlalu signifikan atau tidak akan terlalu agresif sih sebetulnya. Nah, terlepas dari itu untuk pemilu ini bisa jadi titik balik sih kalau menurut saya untuk penguatan USD ya, kalau misalnya hasilnya berjalan sesuai dengan planningnya. Tapi di masa pemilunya itu bisa naik turun juga nanti, dan kita bisa manfaatkan juga peluangnya seperti apa. Kalau misalkan USD masih ada di titik lemah ya, kalau sekarang kan lihat indeksnya aja di 94 kurang lebih ya kalau nggak salah. Kalau masih ada di kisaran itu ya kemungkinan USD masih ada di level yang cukup bawah sih sampai dengan beres pemilu ini. Sampai dengan setelah beres pemilu baru USD kemungkinan dia akan kembali untuk merangkak naik kayak gitu. Oh, ada satu lagi nih pertanyaan Master. Saya punya rahasia nih, katanya Master Sam lagi nulis ebook ya. Gimana nih perkembangan ebooknya? Kalau kita bilang berarti bukan rahasia lagi ya. Tapi ya betul sih. Saya sedang merancang sebuah ebook yang isinya itu insya Allah akan banyak hal, dan termasuk dengan teknik-teknik andalan yang saya pakai selama ini dan masih saya pakai sampai sekarang ya, yang akan saya share buat teman-teman semua yang nanti ya gratis ya buat member kita. Itu kita bagikan nanti. Di situ udah lengkap dari mulai history trading gitu kan, awalnya sejarahnya seperti apa, saya dulu seperti apa, pengalaman seperti apa, sampai dengan teknik-teknik yang saya gunakan untuk mendapatkan profit yang konsisten itu seperti apa sih. Nanti saya share semua di situ lengkap kayak gitu. Jadi doakan aja biar ebooknya cepat selesai ya. Sekarang tahap pengerjaannya baru sampai covernya aja. Enggak sih. Enggak sih, udah berapa bab ya, cuman masih banyak hal yang memang harus direvisi dan dirapihkan ya. Nanti kalau misalkan sudah saatnya launching, insya Allah saya juga akan kasih tahu ya, kasih kabar kayak gitu. Oke, kita doakan sama-sama ya. Semoga ebooknya cepat beres, jadi kita dapat ilmunya sama-sama ya. Amin, amin. Ya, jadi podcast hari ini mungkin segini dulu ya. Takut kepanjangan ya, takut ngeditnya susah ini, editornya. Soalnya mau dikasih subtitle. Jadi ya segini dulu podcast hari ini. Jadi kita rekap lagi ya untuk XAU-nya. Buat yang masih punya sel di bawah, gimana Master? Perhatikan aja ketahanan akun, ambil keputusan apakah harus cut loss ataupun locking. Kalau locking itu kalau menurut saya itu alternatif paling terakhir, itu locking. Saran saya kalau misalkan nggak tambah ketahanan ya cut loss ya, karena lebih baik saya cut loss hari ini daripada besok nggak bisa trading. Simple sih, seperti itu aja. Kalau untuk yang belum punya posisi, jadi kita harus tunggu koreksi, ambil posisi buy-nya. Yes, itu dia ya. Yap. Kesimpulan dari podcast hari ini. Jadi sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya channel YouTube kita supaya kita lebih semangat ngasih ilmunya ya. Di subscribe, di share juga kalau bisa. Kalau punya teman, di share aja ke temennya. Kalau nggak punya, di share aja lah ke sosmednya ya. Sampai jumpa, saya Adim. Happy trading. Saya Syam, jangan lupa profit hari ini, keep humble, stay healthy, and Didi Max, We are number one.